Indonesia setiap tahunnya menghasilkan gas metana mencapai 11.390 ton dan karbon dioksida sebanyak 239.199 ton per tahunnya. Bahkan, negara Indonesia termasuk dalam peringkat 10 besar negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Bahkan, pemerintah menargetkan reduksi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 11 juta ton. Limbah gas yang dihasilkan di Indonesia ini harus ditangani dengan tepat agar tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana limbah gas bermula dan apa saja dampak yang diakibatkan oleh limbah gas tersebut? Mari simak terus video ini. Tahukah kamu apa itu limbah gas? Limbah gas merupakan limbah yang menggunakan media udara, mengandung unsur kimia O2, N2, NO2, CO2, dan sebagainya. Limbah gas yang dihasilkan berlebih dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Lalu, dari mana saja limbah gas dihasilkan? Yang pertama, transportasi. Alat transportasi berupa kendaraan bermotor adalah sumber limbah gas dengan kategori bergerak. Di Indonesia, pencemaran udara akibat transportasi diakibatkan oleh jumlah kendaraan yang bertambah dengan cepat, jenis bahan bakar yang digunakan, dan sebagainya. Yang kedua, pembakaran sampah. Saat proses pembakaran sampah, limbah padat menjadi berkurang. Akan tetapi, limbah gas justru terbentuk karena proses pembakaran. Banyaknya jumlah kadar partikel pembakaran sampah dapat menimbulkan masalah kesehatan. Yang ketiga, kegiatan industri. Penghasil limbah gas yang juga tak kalah berpengaruh adalah industri. Industri manufaktur misalnya, melepaskan gas karbon monoksida, hidrokarbon, hingga senyawa organik dan bahan kimia ke udara dalam proses produksinya. Yang keempat, kegiatan rumah tangga. Limbah gas juga bisa dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga. Apa saja benda atau aktivitas yang menjadi pemicunya? Salah satunya penggunaan produk pembersih. Dalam produk pembersih, zat-zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan jika terhirup dalam jumlah banyak, seperti amonia dan klorin. Kemudian beberapa bentuk gas yang termasuk dalam kategori limbah gas meliputi yang pertama karbon dioksida atau CO2 berasal dari respirasi makhluk hidup, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alami. Yang kedua metana atau CH4 berasal dari persawahan, pelapukan kayu, timbunan sampah, proses industri, dan eksplorasi bahan bakar fosil. Gas ini dapat menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga nitrous oksida atau N2O berasal dari kegiatan pertanian atau pemupukan, transportasi dan proses industri. Yang keempat ada sulfur oksida, berasal dari sumber pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang terakhir karbon monoksida, berasal dari beragam proses kebakaran seperti pembakaran batu bara, pembakaran kayu, dan bahan bakar kendaraan bermotor. Meskipun keberadaan limbah tidak terlihat secara kasat mata mencemari lingkungan, limbah gas menyebabkan beberapa dampak yang cukup fatal. Yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan karena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi. Hal ini diakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan lain-lain. Lalu, yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Dalam jangka panjang, limbah gas bisa menyebabkan gangguan paru-paru, serangan jantung, stroke, dan mengganggu perkembangan otak janin. Lalu dampak yang ketiga yaitu adalah emisi karbon. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Emisi karbon menjadi kontributor perubahan iklim bersama dengan emisi gas rumah kaca. Emisi gas yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Lalu dampak yang terakhir yaitu dampak keempat adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi ketika kualitas udara mengalami penurunan akibat pengaruh zat atau partikel pencemar. Pencemaran udara ini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, kegiatan pertambangan, limbah asap industri, aktivitas rumah tangga, pembakaran sampah, atau hutan. Seperti yang kita ketahui, limbah industri yang berupa gas merupakan limbah yang cukup fleksibel karena keberadaannya dapat tercampur dengan udara sehingga tidak terlihat secara kasat mata mencemari lingkungan. Meskipun demikian, limbah yang berupa gas menyebabkan beberapa dampak yang cukup fatal. Adapun upaya pengurangan limbah gas yang bisa dilakukan oleh individu antara lain, yang pertama menggunakan kendaraan umum. Menggunakan kendaraan umum seperti bis, kereta, ojek, kemudian bersepeda, bahkan berjalan kaki dapat meminimalisir limbah gas. Yang kedua, mengurangi pembakaran sampah. Pembakaran sampah dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan sekitar.
Kemudian juga dapat menyebabkan sesak nafas dan iritasi. Lebih baik sampah didaur ulang. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan filter udara pada usaha industri. Filter udara dipasang pada cerobong untuk menyaring kotoran supaya tidak ikut terlepas ke lingkungan sehingga hanya udara bersih saja yang keluar. Dan yang terakhir adalah menggunakan energi alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif dapat menjadi cara penanganan pencemaran udara oleh adanya limbah gas. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Untuk menangani limbah gas yang dihasilkan tersebut, perlu adanya pengolahan limbah dengan cara yang benar. Ada cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan filter udara dan menggunakan bahan alternatif biodiesel. Filter udara ini berfungsi menyaring udara agar limbah gas tidak ikut terlepas ke lingkungan, sehingga hanya udara bersih saja yang keluar dari cerobong. Filter udara dapat digunakan pada ventilasi ruangan, mesin atau cerobong pabrik, mesin kendaraan bermotor, atau pada area lain yang membutuhkan udara bersih. Kemudian pengolahan selanjutnya adalah biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak sayur atau lemak hewani. Biodiesel ini terbuat dari bahan organik yang terbarukan dan telah ditunjukkan mengurangi emisi berbahaya tertentu ketika dibakar dibandingkan diesel konvensional. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat biodiesel sederhana adalah minyak nabati, soda kaustik, dan metanol. Langkah-langkah dalam pembuatan biodiesel sederhana diantaranya itu yang pertama, masukkan 200 ml metanol ke pengaduk kaca. Kemudian, tambahkan 3,5 gram kaustik soda. Tunggulah soda kaustik sampai terlarut dalam metanolnya. Selanjutnya, panaskan 1 liter minyak nabati sampai 55 derajat Celcius. Tambahkan minyak panasnya ke campuran tadi. Biarkan campuran baru ini merata selama sekitar 20-30 menit. Seiring reaksinya berlangsung, ada dua hasil yang terbentuk, yaitu biodiesel dan gliserin. Selanjutnya, tuangkan campurannya ke kontainer dan diamkan selama beberapa jam. Ketika sudah memisah dengan sempurna, simpan lapisan atasnya dengan hati-hati untuk digunakan sebagai bahan bakar biodiesel. Pisahkan lapisan atasnya dari lapisan bawah dengan sangat berhati-hati menggunakan pipet tetes.